Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para mahasiswa. Saya berharap kalian semuanya sehat dan bisa mengikuti perkuliahan pada malam hari ini. Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam mata kuliah hukum bisnis, dan materi kali ini merupakan materi ke-9 kita yang membahas tentang hukum anti monopoli dan hukum persaingan usaha. Diharapkan dengan mempelajari materi hukum anti monopoli dan hukum persaingan usaha ini, para mahasiswa mampu mengerti terkait monopoli itu sendiri, mampu mengetahui hukum persaingan usaha, mampu mengetahui dampak positif persaingan usaha, dan mengetahui azas dan tujuan anti monopoli, dan mampu mengerti tentang persaingan tidak sehat dan sanksi-sanksi anti monopoli dan persaingan usaha. Pengertian monopoli. Monopoli adalah bentuk organisasi pasar di mana terdapat perusahaan tunggal yang menjual komoditi yang tidak mempunyai substitusi sempurna. Perusahaan itu sekaligus merupakan industri dan menghadapi kurva permintaan industri yang memiliki kemiringan negatif untuk komoditi itu atau antitrust. Untuk pengertian yang sepadan dengan istilah anti monopoli atau istilah dominasi yang dipakai oleh masyarakat Eropa, artinya sepadan dengan arti istilah monopoli. Di samping itu terdapat istilah yang artinya hampir sama, yaitu kekuatan pasar. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang praktek monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum. Undang-Undang Anti Monopoli Nomor 5 Tahun 1999 memberi arti kepada monopolis sebagai suatu penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha. Ini diatur dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Anti Monopoli. Lalu, hukum persaingan usaha. Hukum persaingan usaha merupakan hukum yang mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan persaingan usaha. Menurut Ari Siswanto, hukum persaingan usaha atau competition law adalah instrumen hukum yang menentukan tentang bagaimana persaingan itu harus dilakukan. Menurut Hermansyah, hukum persaingan usaha adalah seperangkat aturan hukum yang mengatur mengenai segala aspek yang berkaitan dengan persaingan usaha, yang mencakup hal-hal yang boleh dilakukan dan hal-hal yang dilarang dilakukan oleh pelaku usaha. Adapun dampak persaingan usaha, yang pertama adalah dapat menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Yang kedua, mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat, sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha kecil. Yang ketiga, mencegah praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha. Dan yang keempat, dampak dari persaingan usaha ini adalah terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha. Adapun azas dan tujuan, azas yang pertama adalah pelaku usaha di Indonesia dalam menjalankan kegiatan usahanya berajaskan demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum. Sedangkan tujuannya ini termaktub dalam Undang-Undang Persaingan Usaha, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.
yang bertujuan untuk memelihara pasar kompetitif dari pengaruh kesepakatan dan konspirasi yang cenderung mengurangi dan atau menghilangkan persaingan. Adapun unsur perusahaan di sini, yang pertama adanya kegiatan usaha yang ditujukan kepada dan diketahui oleh umum, bebas berhubungan dengan pihak lain, diakui dan dibenarkan oleh pemerintah berdasarkan undang-undang. Yang kedua adanya keuntungan atau laba yang menunjukkan tujuan perusahaan adalah untuk memperoleh keuntungan dan atau laba. Dan yang ketiga adalah pembukuan perusahaan wajib untuk menyelenggarakan pencatatan mengenai kewajiban dan hak yang berkaitan dengan kegiatan usahanya. Itu merupakan 3 unsur perusahaan. Adapun pengertian persaingan tidak sehat, persaingan usaha tidak sehat adalah suatu persaingan antara pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang atau jasa yang dilakukan dengan cara melawan hukum atau menghambat persaingan usaha. Sedangkan pengertian praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 ini tentang praktek monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum. Adapun perjanjian yang dilarang, yang pertama adalah oligopoli, adalah keadaan pasar dengan produsen dan pembeli barang hanya berjumlah sedikit sehingga mereka atau seorang dari mereka dapat mempengaruhi harga pasar. Dan yang kedua adanya penetapan harga. Di sini dilakukan perjanjian yang mengakibatkan pembeli yang harus membayar dengan harga yang berbeda dari harga yang harus dibayar oleh pembeli lain untuk barang atau jasa yang sama. Dan adanya pembagian wilayah di mana pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya yang bertujuan untuk membagi wilayah pemasaran atau alokasi pasar terhadap barang dan atau jasa. Selanjutnya kartel. Di sini pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya yang bermaksud untuk mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan atau pemasaran suatu barang dan atau jasa. Dan adanya pemboikotan, di sini pelaku usaha dilarang untuk membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya yang dapat menghalangi pelaku usaha lain untuk melakukan usaha yang sama, baik untuk tujuan pasar dalam negeri maupun pasar luar negeri. Lalu ada trust, di mana pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain untuk melakukan kerjasama dengan membentuk gabungan perusahaan atau perseroan yang lebih besar, dengan tetap menjaga dan mempertahankan kelangsungan hidup tiap-tiap perusahaan. Selanjutnya ada oligopsoni, di mana keadaan 2 atau lebih pelaku usaha menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal atas barang dan atau jasa dalam suatu pasar komoditas. Dan adanya perjanjian tertutup yang mana pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan atau jasa hanya akan memasok atau tidak memasok kembali barang dan atau jasa tersebut. Selanjutnya ada integrasi vertikal, di mana pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang bertujuan untuk menguasai produksi sejumlah produk yang termasuk dalam rangkaian produksi barang dan atau jasa tertentu yang mana setiap rangkaian produksi. Nah, di sini ada sanksi anti monopoli dan persaingan usaha, ya. Yang pertama ada sanksi administrasi. Sanksi administrasi di sini adalah dapat berupa penetapan pembatasan perjanjian, pemberhentian integrasi vertikal, perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan posisi dominan, penetapan pembatalan atas penggabungan, peleburan dan pengambilan alihan badan usaha,
penetapan pembayaran ganti rugi, penetapan denda serendah-rendahnya 1 miliar rupiah. Sedangkan sanksi pidana pokok dan tambahan, di sini sanksi pidana pokok dan tambahan adalah dimungkinkan apabila pelaku usaha melanggar integrasi vertikal, perjanjian dengan pihak luar negeri, melakukan monopoli, melakukan monopsoni, penguasaan pasar, posisi dominan, pemilikan saham, penggabungan peleburan, dan pengambil alihan dikarenakan pengambil alihan dikenakan denda minimal 25 miliar rupiah dan setinggi-tingginya 100 miliar rupiah. Sedangkan untuk pelanggaran penetapan harga, perjanjian tertutup, penguasaan pasar dan persekongkolan, jabatan rangkap dikenakan denda minimal 5 miliar rupiah dan maksimal 25 miliar rupiah. Demikianlah materi hari ini. Diharapkan bahwa para mahasiswa mampu memahami dan mengerti terkait hukum anti monopoli dan hukum persaingan usaha. Dan saya berharap bahwa kita masih bisa bertemu di pertemuan selanjutnya. Tetap jaga kesehatan. Salam untuk keluarga. Dengan demikian, maka perkuliahan ini kita akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.